Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Saya hadir lagi ya untuk menjelaskan tentang perkembangan harga sarang walet saat ini ya. Ini terhubung juga bulan puasa, bulan Ramadan ya, bulan suci bagi umat Islam ya. Gitu saudaraku ya. Jadi sebelum saya lanjut konten ini, tolong ditonton, disimak videonya sampai habis ya, supaya ada ilmu namun sedikit kita dapat istilahnya dapat memahami ini pembahasan saya ya. Gini saudaraku, ini ada pertanyaan lagi di bawah kolom komentar masalah harga sekarang yang dia bahas tentang masalah harga beli rata ya. Ya gitu saudaraku ya. Jadi saya sekarang ini kupas tentang masalah harga beli rata di lapangan. Ya. Jadi kalau bahasa beli rata itu hitungannya belicong istilahnya ya saudaraku ya. Itu belicong. Harga itu belicong di petani walek. Gitu. Jadi harga cong itu bertingkat-tingkat harga cong. Karena itu harga cong istilahnya ada yang dilihat dulu dari komposisi sarang itu ya. Kita lihat dulu komposisi sarang yang mana yang bisa dicong dengan masuk kualitasnya. Karena itu kalau sarang putih kita cong itu dia masuk komposisi berapa ya. Karena itu yang komposisi yang maksud, ada yang komposisi masuknya biasanya dia masuk 30, 35 ya. Maksud saya 30, 40, 35 berarti 100%. Ada juga istilahnya dia masuk komposisi 50-50. Seumpamanya saya kasih penjelasan ya. Gini, ini jawabannya ya. Kalau sarang cong istilahnya sarang beli rata, kita pisah dulu semacam ini mangko. Ini sarang mangko dia masuk komposisinya umpamanya dia masuk ke 35% atau 30% lah. Ini kebetulan kita pisah lagi. Umpamanya ini masuk di 30%, dia di patahan ya. Patahan berarti dia masuk sudah hitungannya dia masuk hitungannya sekitar ini kan bagi dua dulu ya. Bagi dua. Dia masuk komposisi mangkok 30%. Masuk di patahan dia masuk 30%. Berarti hitungannya 30-30 ya. Gitu saudaraku ya. Dia masuk umpamanya sarang sudut. Sudut biasa dipisahkan juga itu dia masuk 40%. Berarti mangkok 30%, patahan 30%, sudut 30% ya. Berarti semua hitungannya 100% semua ini. Baru kita kalikan umpamanya mangkonya harganya sekitar ini saya size dulu ya. Nanti kita bicara beli rata ya. Cong ini perbandingan saja ya. Kalau umpamanya harganya mangko 11 sampai 11,5 per 1 kilo plontos, masuk di sarang patahan, dia harganya sarang patahan itu masuknya ke harga umpamanya 8 juta ya. 8 juta, nanti kita kalikan lagi nih. Umpamanya itu masuk lagi ini umpamanya sarang sudut 8,5 umpamanya ya. Jadi kita kali. Ini di luar dari kadar. Ini ada 3 di luar dari kadar. Beda lagi kalau kadar karena potong persen lagi. Jadi itu hitungannya mangko 30%, patahan 30%, sudut 40%, berarti 30, 60 tambah 40% berarti 100%. Kita kalikan lagi. Gitu saudaraku ya. Jadi kita beli rata, istilahnya beli pisah. Sekarang saya ini membahas beli rata. Jadi kalau kita beli rata sudah kita lihat tadi komposisinya masuk berapa berbagi 3, lain lagi kalau bagi 2. Umpamanya sudah dengan patahan kita gabung umpamanya dengan mangkok, umpamanya mangkok putih toh istilahnya plontos lah. Bahasanya plontos atau super. Dia masuknya umpamanya 50%. Dia masuk 50%. Berarti kita kali dulu 50% kali 50% kali harganya 11.500 umpamanya.
baru kita tambah lagi, harganya dia dapat sekian pamannya, atau baru kita kali lagi sudut patah, istilahnya bagi dua ini ya, tidak bagi tiga ya, bagi dua, itu harganya 8 juta, kita kali lagi 8 juta kali 50%, dia dapat nanti itu, berarti kita gabung, berarti congnya itu sekitar dia masuk kurang lebih berapa ya, 8,5 ya, 8,5 sampai 8, dia kurang lebih dari itu ya. Nanti kita kali itu ya saudaraku, teman-temanku, apalagi yang pembeli sarang di lapangan ya, pasti dia tahu cara perkalian itu di luar dari persen kadar. Ini saya bahas, ini sarang yang kering kita beli di lapangan, maksudnya dibeli di petani ya. Gitu saudaraku ya, itu saya bahas ini sarang beli rata. Itulah itu tadi, jadi kita itu membeli sarang di lapangan atau di petani walek, tidak langsung kita beli saja begitu. Tidak langsung kita beli rata saja, mesti kita lihat dulu komposisinya, baru kita dulu size, istilahnya size dipisah dulu, baru kita kali persennya, baru kita ratakan. Itu namanya beli rata. Ya, istilahnya cong, bahasa congnya ini. Ya, tapi kan pertanyaan itu di bawah kolom komentar di lapangan juga biasa itu berapa beli ratanya ya, Bang. Gitu. Jadi ini yang saya bahas ini, beli rata harga di lapangan di petani saat ini, bulan 4, bulan Ramadannya, bulan suci, bulan puasa. Itu harganya sekarang ini. Jadi itu congnya itu bertingkat, tergantung dari harga komposisinya dulu, baru kita cong. Itu kan biasa ada di bawah pertanyaan kolom komentar, berapa congnya Bang? Berapa congnya, maksudnya itu berapa congnya, kita dulu bahas dulu per detail. Tingkatan cara mengecong itu, cara memisahkan dulu, baru kita gabung, baru kita kan saya sudah jelaskan tadi, umpamanya sekian persen, ini yang satu sekian persen, umpamanya mangkok sekian persen, patahan sekian persen, sudut sekian persen, atau saya balik lagi, mangkok sekian persen, 30% umpamanya, sudut umpamanya dia masuk berapa ya, 35% ya. Enggak, maksud saya 30, 40, 40, 35%. Itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Mangkok 30%. Sudut 35%. 35% juga patahan. Berarti antara patahan sudut dengan patahan dia masuk 70%. Ya, 70% ya. Mangkok 30%, berarti 100%. Itu masuk di hitungan, baru kita bisa cong. Itu dimaksud beli rata. Ya, karena ada bilang beli rata, ada bilang cong, jadi sama saja ya, karena itu kan bahasa-bahasanya beda. Ya, sama kalau kita bilang, oh mangkok super, mangkok pelontos, itu kan mangkok putih kapas, semua sama itu ya saudaraku ya. Hanya pembahasan itu kata-kata beda-beda di lapangan ya, tapi sama ji. Pelontos, super, mangkok putih, itu sama semua hitungannya saudaraku ya. Jadi itulah saya bahas itu cara pembelian beli rata atau beli cong di lapangan di petani walek ya. Jadi sudah paham saudaraku ya cara pembelian di lapangan, yang terutama yang pedagang yang sudah senior itu, karena yang saya bahas ini mudah-mudahan yang belum paham, baik petani walek yang punya RBW, yang punya sarang, oh gitu caranya ya kalau dibeli rata gini. Jadi makanya selalu saya ungkit, saya ulang-ulangi, saya kupas, tolong tulis di bawah kolom komentar kalau belum paham saudaraku ya. Apalagi ini para petani walik biasa kan bingung juga. Ini sarangku biasa masuk mangkok, kenapa dia masuk di patahan? Itu juga patahan itu bertingkat, istilahnya warna. Bisa jadi itu mangkok bagus tapi dia krem, jadi tetap dia masuk di patahan. Tidak mungkin kita masukkan di pelontos putih kalau dia warna. Begitu saudaraku ya. Ya, jadi sudah jelas ya. Ini yang saya paparkan, ini pembahasan yang konten saya masalah pembelian harga rata di lapangan di petani walek. Ya. Jadi sekali lagi saya pesankan ya, jangan dipaksakan paning waleknya ya. Usahakan 2 jari ke atas sampai 3 jari, atau terbang nanti terbang anaknya, baru kita lepaskan sarangnya supaya populasi walek di dalam ruangan RBW tambah meningkat ya. Gitu, karena kita semua itu mau kalau umpamanya waleknya banyak, sarangnya bermutu, berkualitas. Istilahnya bersilah putih. Kita mau yang kayak gitu-gitu saudaraku ya. Ya, siapa sih yang tidak mau kalau sarangnya mahal, begitu juga waleknya. Kedua,
itu juga usahakan itu habis dipanen dikipas dengan kering ya. Nah, baru dia itu bebas kadar. Kalau bebas kadar kan agak lumayan. Nah, harganya tinggi, tidak ada potongan, bersih juga. Begitu juga pembeli. Pembeli juga belinya di petani walek, istilahnya di saudara-saudara. Bagus juga harganya karena tidak ada potongan kadar. Karena kalau bahasa itu kan jelas kadar. Nah, itu jadi saling agak merugikan ya. Petani juga kalau dipotong kasihan juga. Begitu juga pembeli saran. Kalau istilahnya ditimbang tanpa dipotong, kalau kadar kan yang jelasnya kita itu timbang air ya. Itu saudaraku ya. Jadi oke saudara, itulah konten saya yang saya jelaskan, saya paparkan tadi masalah pembeli rata atau bahasanya beli cong di lapangan ya. Harga sekarang itu tadi congnya itu 8,5, 7,5 sampai 8,5 per 1 kilo. Tergantung dari komposisi dan kualitas. Oke saudaraku, mudah-mudahan ada hikmah di dalam bulan puasa ini, bermanfaat buat teman-teman saudaraku. Jangan lupa ditonton sampai habis. Dan mohon ya saudaraku ya, tolong di like, di subscribe, di share, kalau perlu dibagikan sama teman-teman yang belum kesampaian, belum nonton atau belum paham, supaya ada ilmu di dalam, namun sedikit kita harus syukuri. Jadi mohon maaf saudaraku ya, karena saya ini bikin konten. Kalau memang ada kata-kata saya terselip, hilap, karena saya manusia biasa. Saya juga manusia, selalu belajar. Ya, gitu ya saudaraku ya. Mohon doanya saudara, begitu pun juga saya doakan saudaraku, terutama bagi maksud saya bagi yang baru terjun di dunia walek ya, baik yang belum berhasil atau sudah berhasil. Oke lah saudaraku, kita saling mengisi. Jadi sekali lagi mohon maaf karena saya itu manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna ya. Oke lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.